akan digagal setelah terlambat para pelaku korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP junto pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad Taufik, Ainus melaporkan. Langsung dimintai keterangan. Remaja yang baru tamat sekolah ini baru saja membuat heboh media sosial di Kota Palembang. Pasalnya, M dilaporkan ayahnya telah menghilang dari rumahnya. Warga Sukarami, Kabupaten Musi Banjarmasin ini, ia pernah hendak mencari kerja di daerah Kabupaten Sulawesi Selatan. Ayah M melapor ke polisi setelah adanya ancaman melalui WhatsApp bahwa anaknya telah diculik dan dimutilasi. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Sabtu Polres pada Sumatera Selatan, yang ditemukan di sebuah rumah yang digunakan kafe berlangganan di kawasan Ontoing, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Dari keterangan gadis remaja ini, dirinya sengaja kerja di lokasi tersebut. Informasi pekerjaan tersebut didapatnya dari iklan di media sosial. Dirinya sengaja kabur dari rumah karena tidak paham selalu dimarahi oleh ibunya. M menjelaskan dia yang kerja di tempat tersebut atas kemauan sendiri. Terkait kabur dari mutilasi adalah pemain belakang. Dalam kasus ini, polisi juga masih meminta keterangan terkait ancaman mutilasi melalui pesan singkat yang membuat heboh media sosial di Kota Palembang. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Petugas menjaring ratusan pengendara yang tidak melengkapi surat kendaraan dengan hukuman vaksinasi. Bagi pengendara yang membawa razia kendaraan digelar di Satlantas Polres Palembang di Jalan Gubernur Haji Pastari, Kecamatan Cekaring, Palembang. Selain polisi lalu lintas, razia ini juga melibatkan Pemerintah Kota Palembang dan Polres Palembang. Dalam razia kali ini, ratusan pengendara motor terlibat razia. Namun mereka menolak aturan. Untuk itu, petugas kepolisian menerapkan hukuman vaksin bagi pengendara yang menolak aturan. Gerakan ini dilakukan kepolisian Polres Palembang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar divaksinasi, sehingga meningkatkan imunitas bagi masyarakat di Kota Palembang.
masa acara vaksinasi COVID-19 seluruh Indonesia dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Dari Palembang, Muhammad Rafiq, News melaporkan.
AKP Sabta Eka yang menyatakan tersangka ditangkap berdasarkan laporan dari teman dan pelaku yang menjadi korban pembelian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ulang Kabar ini, Fitri Ainus melaporkan. Seorang pakar Palu tangkap jajaran keras pelaku di Indonesia yang sudah melanggar sang pakai nekat berbisnis jodoh todong para berdesak kebutuhan ekonomi. SN Violensi ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap Satreskrim Polres Oke. Pria berusia 60 tahun warga Baru, Kecamatan Suci Makmur, Oke ini ditangkap karena terlibat bisnis judi togel. Tersangka melakoni bisnis tas dan Hongkong, Sydney, dan Singapura secara online. Dari lokasi penangkapan polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dompet, emas, handphone, dan uang tunai senilai Rp100.000 yang diduga hasil penjualan togel. Tersangka berkuasa setelah menjalankan bisnis togel yang digelutinya karena mendesak kebutuhan hidup sehari-hari. Dari bisnis haramnya tersebut, tersangka mendapatkan keuntungan 100 hingga 200 ribu rupiah dalam sehari. Kasat Polres Oke AKP Sabta Eka yang menyatakan tersangka ditangkap berdasarkan informasi data yang disampaikan dari togel saat kakek harus menghabiskan sisa usianya di Palu, Gunung Gresik. Tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Lombok Selatan menjadi korban perkosaan dan pembunuhan yang sudah berhasil meringkus pelaku yang tak lain tetangga korban sendiri. Wahyu Purnomo berusia 5 tahun warga desa Tanjung Raya, Kecamatan Desa Ngaji ditangkap di Reskrim Polres Lombok Selatan. Tersangka diduga kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap bocah berusia 12 tahun berinisial WP, anak tetangganya sendiri. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengaku bahwa dirinya sadar telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban. Tersangka berdalih tega memperkosa korban karena tak mampu menahan nafsu birahinya saat melihat korban buang air kecil di rumah. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, tersangka kemudian menikung dan menendangkan korban ke dalam sungai dan korban dibuang ke sungai. Kapolres Lombok Selatan AKBP Indra Aryo Yuda menyatakan tersangka sempat bertindak tidak tepat untuk menghindari kejaran polisi. Pihaknya masih memeriksa tersangka untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Lombok Selatan, wartawan Ainus melaporkan. Biasanya saya mendapatkan informasi dan perkosaan dan lembaga bermotif dendam.
Polisi memeriksa tersangka laki-laki dan menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pusat PD Agus Putri. Para sahabat mengungkap kasus tindak pidana penjualan atau perdagangan anak polisi mengamankan 4 salah satu masalah Jakarta. Satu dari keempat tersangka yang melakukan tindak pidana penjualan atau perdagangan anak ini diketahui ibu kandung wanita sengaja menjual anaknya. Amin ibu menjual anaknya yang berusia 1,5 bulan kepada tersangka Razuli alias Kata di Jalan Teman Manis Tuban Lestari, Kecamatan Tirta 24, pada tanggal 21 Oktober 2021 kemarin. Tersangka ini dipakai tersangka satu nasib memperdagangkan bayi perempuan tersebut kepada pasangan suami istri seharga Rp7 juta yang berada di Ogan Komering Selatan. Tersangka Rohima Putri dan Salim berperan sebagai perantara dengan mendapat imbalan uang sebesar Rp100 juta, sedangkan Rohima mendapat imbalan sebesar Rp400.000. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa surat keterangan kelahiran bayi atas nama Stefani, surat pernyataan penyerahan bayi berbagai serta uang sisa hasil penjualan bayi sebesar Rp2 juta. Polisi masih yang menyebutkan termasuk alasan ekonomi. Kapolda Sumatera Selatan Brigjen Pratoli Normanto menyatakan kasus ini terungkap atas laporan ayah kandung si bayi yang keluarga menunjukkan keberadaan anaknya. Proses
Tersangka terancam pasal 76 F2 pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, ancaman hukuman minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara. Demikianlah Terus Ainis Berikutnya. Saya informasi kepada teman-teman kita pada pagi hari ini. Saya Alvin Kristina selamat menikmati tugas melakukan komunikasi bersama Anda dan tetap waspada.
warga Sumatera Selatan. M, 18 tahun, ditemukan di sebuah rumahnya di dekat teman-teman Kabupaten Toban, Amerika. Gadis muda ini sedang sesuai jadwal puasa di rumah karena sesungguhnya saat sempat menjadi. Sengaja berusia 18 tahun yang berhasil ditemukan di subdit Lantas Polda Sumatera Selatan langsung dimintai keterangan. Remaja yang baru tamat sekolah ini baru saja membuat heboh media sosial di Kota Padang. Asalnya M melaporkan ayahnya yang hilang di rumahnya. Warga Sukarame Kota Pengungsi Bandasi ini mendapati pihak mencari kerja namun tidak dapat berubah selama sepekan. Ayahnya melapor ke polisi setelah adanya ancaman membuat zat-zat dalam anaknya dimutilasi. Demonstrasi mereka oleh subdit Lantas Polda Sumatera Selatan M menemukan di sebuah rumah yang dijadikan konvoy penanaman di kawasan Empang, Kabupaten Pekan, Amerika. Dari keterangan gadis remaja ini, dirinya sengaja kerja dan bekerja di sini. Informasi pekerjaan tersebut didapatnya dari iklan di media sosial. Dirinya sengaja kabur dari rumah karena tidak tahan bersama jemaah ayahnya. M menjelaskan kerja di tempat tersebut atas kemauan sendiri. Mereka akan beri motivasi akan melakukan. Polisi masih mendalami kasus ini. Polisi juga masih menyelidiki rencana mutilasi melalui pesan singkat yang membuat heboh media sosial di Kota Padang. Terus melaporkan. Razia kendaraan digelar di Satlantas Polres Palembang di Jalan Gubernur Haji Lestari, Kecamatan Cakawaring, Palembang. Selain kondisi lalu lintas, razia ini juga melibatkan pemerintah Kota Palembang dan Dokes Polres Palembang. Dalam razia kali ini, ratusan pengendara motor terjaring razia. Namun mereka menolak iklan. Untuk itu, petugas kepolisian menerapkan hukuman vaksin bagi pengendara yang terlibat iklan. Kebijakan ini dilakukan kepolisian tersebut vaksinasi sehingga meningkatkan imunitas bagi masyarakat di Kota Palembang. Saja upaya vaksinasi COVID-19 oleh kepolisian dapat memutus mata penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Ratusan warga Kabupaten Palembang antusias mengikuti vaksinasi massal gratis yang digelar TNI Angkatan Darat di Komando Distrik Militer 418 Pelabuhan Parjo di Jalan Inspektur Marzuki Palembang. Untuk mengikuti vaksinasi massal ini, warga hanya perlu membawa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga. Komandan Distrik Militer 418 Palembang, Kolonel Infanteri Yuri Supriyono mengatakan sebanyak 3.200 warga Palembang melakukan vaksinasi massal fasilitas angkatan virus COVID-19. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat, upaya jemput bola vaksinasi digelar di 20 sentra pelayanan masyarakat dengan target peserta sekitar 200 hingga 250 masyarakat divaksin sendiri. Masyarakat wajib divaksinasi agar dapat melakukan mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. Seperti saat masuk ke sejumlah tempat-tempat pekerjaannya, dengan bagian perjalanan keluar kota, baik menggunakan moda transportasi darat, air, dan moda transportasi udara. Dari Palembang, kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Karena menuntaskan pandemi jadi tanggung jawab kita bersama. Provinsi Sumatera Selatan kembali menginginkan bantuan oksigen ke daerah yang lonjakan kasus COVID-19 cukup tinggi. Disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 adalah ikhtiar kita bersama. Lindungi diri dan orang sekitarmu dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi COVID-19. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Chandra Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton ya kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kominel hadir kembali. Kita lanjutin
perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan limut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Satu dia, Dengan warna baru, pastinya lebih seru, lebih keren, yang lebih kepo. intensif hanya di iNews. Ini luar biasa nih. Tips-tipsnya berani mengambil risiko keluar zona nyaman. Buat anak milenial, kita harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, ratusan warga di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu Palembang menjalani vaksinasi oleh TNI Polri dan Denkasia RSAK Gani Palembang. Warga berharap dengan suntik vaksin pandemi COVID-19 segera berakhir. Menindaklanjuti program pemerintah pusat dalam penanggulangan COVID-19, Denkasia RSAK Gani Palembang bersama TNI Koramil 04 Kertapati dan Dinkes pemerintah daerah Kota Palembang melakukan vaksinasi ratusan warga di RT 57 Kelurahan 5 Ulu Palembang. Satu persatu warga diberikan suntikan vaksin Sinovac. Terus Ketua RT 57 mengatakan sebanyak 400 warga sangat antusias meminta divaksin. Lantaran warga berharap dengan disuntik vaksin, pandemi virus COVID-19 segera berakhir sehingga perekonomian warga segera pulih. Para warga, kalau yang sudah terdaftar, ini para Antusias warga di sini gimana itu? antusias warga di sini sangat banyak, bahkan bisa melebihi target yang ada. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda yang hadir di tengah warga mengatakan sangat berterima kasih kepada TNI, Polri, Nakes Rumah Sakit AK Gani Palembang, bahkan Ketua RT, sehingga mengajak dan menimbulkan antusias warga untuk divaksin. Fitrianti mengatakan dari data BOR, tak ada angka kematian akibat terpapar virus COVID-19. Yang untuk perkendalannya tidak akan mengganggu warga untuk mendapatkan vaksin. Jadi kami selalu standby untuk memperbaiki kalau ada temuan warga yang merasa tertolak pandemiknya. Jadi warga yang datang tetap mendapatkan vaksinasi, tetap mendapatkan sertifikat, nanti miknya langsung diperbaiki di Capil. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kejar-kejaran hasil survei menjelang Pilpres 2024 antara Prabowo, Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menjadi isu hangat. Meski begitu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yakin Prabowo Subianto memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan survei merupakan keadaan potret dari lembaga dalam waktu yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Muzani dalam peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD Gerindra Sumatera Selatan di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Minggu sore. Menurutnya di tahun 2019 ketika Prabowo berhadapan dengan Jokowi, hasil survei Prabowo menduduki hasil yang rendah dengan hanya persentase tidak lebih dari 2%. Tetapi di akhir selisihnya hanya 5 hingga 6%. Survei itu adalah keadaan potret hari itu. Yang kedua, survei itu keadaan potret hari itu, keadaan oleh lembaga itu. Lembaga yang lain tidak berbicara. Jadi biasa saja kita nganggapnya itu sebagai sebuah keadaan yang kita terima sebagai realistik, tetapi kita juga punya strategi lain ya. Sementara itu, Ketua
Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menegaskan hasil rakerda kembali mengusung Prabowo Subianto dalam pencapresan 2024 mendatang. Pengurus baik DPC dan DPD meminta Pak Prabowo itu mau kembali untuk menjadi maju sebagai calon presiden di tahun 2024. Nah, jangan usaha itu, kami minta itu bukan tidak mempersediakan segala sesuatunya, jadi kami minta tapi struktur partai juga segala kekurangan di 2019, kesalahan di 2019 menjadi pelajaran dan kebaikan untuk kami menang di 2024. Mohon doa dan support. Suaranya Dalam pilpres sebelumnya, Sumsel termasuk penyumbang suara Prabowo Sandiaga dengan kemenangan 60%. Di Pilpres 2021, Gerindra Sumsel menargetkan kemenangan 70%. Dari Palembang, Mamang Irawan, iNews melaporkan. Sejauh ini PTM di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak menimbulkan kluster baru COVID-19. Namun PTM hendaknya dilakukan secara sepenuh karena PTM terbatas dinilai memiliki kelemahan dalam pencapaian target kurikulum. Sejak 6 Oktober lalu, Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM yang dilaksanakan secara terbatas dan mematuhi protokol kesehatan. Hingga saat ini, PTM tersebut berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kluster baru COVID-19. Pasalnya siswa dan guru ditekankan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Namun PTM dinilai harus dilaksanakan secara penuh, tidak terbatas. Lantaran jika ada siswa yang tatap muka dan siswa daring, maka memiliki kelemahan dalam pencapaian target kurikulum. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, M. Amin mengatakan yang perlu dibenahi hanya pengawasan oleh para guru. Sementara itu, pencapaian target kurikulum di masa pandemi sulit direalisasikan, terutama bagi siswa sekolah rendah tingkat sekolah dasar, baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lantaran mereka ketinggalan dalam penuntasan belajar Calisto, yakni membaca, menulis, dan berhitung. Pembelajaran tatap muka terbatas kita mulai 6 Oktober tadi kan, sampai hari ini cukup berjalan baik, tidak ada kita temui khususnya apa yang kita takutkan sebagai klaster di sekolah. Sekolah dan anak-anak diminta untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan agar PTM terus dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Kepala Keluarga Disabilitas berharap bantuan. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Selatono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha atau sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak senang nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan ya vaksin yang sama Pak? Bening loh. Yang sebelumnya dilarang untuk divaksin. Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Elvi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. ini bagus banget. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Kaisang, gue pulang lu. Pada aku pilih kan mereka milih aku. Mami bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
Zona baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren. lebih kepo. Intensity Bonds hanya di iNews. Ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, tahun 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami defisit keuangan. Dampak pandemi menyebabkan masyarakat terhambat dalam membayar pajak dan retribusi. Capaian target pun pesimis dapat dicapai. Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir di tahun 2021 mengalami defisit anggaran, bahkan sangat memprihatinkan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan karena pemasukan dari daerah sendiri serta transfer dari pusat ada perubahan tidak sesuai dengan harapan semula. Akibatnya untuk 2 bulan terakhir ada kegiatan yang belum bisa dibayarkan dan harus tunda bayar pada tahun depan. Diakui Kepala BPKAD Kabupaten Oki, target yang diharapkan dalam situasi pandemi ini sulit dicapai mengingat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Selain itu, masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi juga mengalami hambatan karena terdampak COVID-19. Di tahun 2021 ini kita agak prihatin sedikit dibanding tahun-tahun kemarin karena kondisi sekarang keadaan keuangan kita sedang defisit. Mungkin dalam 2 bulan terakhir ini ada kegiatan-kegiatan yang belum bisa kita bayarkan dan ditunda bayar di tahun depan. Karena penyebabnya pemasukan dari daerah sendiri dan juga transfer dari pusat tidak sesuai ataupun agak ada perubahan sesuai dengan rencana semula. Para OPD Oki diharapkan tetap bisa menjalankan kegiatan semaksimal mungkin dengan anggaran seminimal mungkin agar semuanya berjalan dengan lancar. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, meski mengalami cacat fisik, Sumardi warga desa Nusa Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Banyuasin tetap semangat mengarungi hidup. Ditemani sang istri tercinta yang menerima kondisinya, mereka tetap rukun walau hidup dalam kesederhanaan. Meski tubuhnya mengalami cacat permanen sejak lahir, Sumardi 50 tahun tetap semangat menjalani hidupnya. Ia tinggal di rumah sederhana, bekerja menjadi tenaga upahan, mencangkul lahan kebun yang membutuhkan jasanya. Sumardi mengandalkan sepeda tua kesayangan sebagai alat bantu untuk memudahkan dan meringankan jalan ketika mendapat kerja dari tetangga untuk mencangkul meski menempuh perjalanan yang sangat jauh dari rumahnya. Sumardi yang tidak terlalu suka memakai baju ini memiliki semangat hidup tinggi. Ia dapat mencangkul dengan baik, menyelesaikan 2 galangan dalam 1 hari dengan upah sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000, tergantung panjang galangan yang akan dicangkul. Bersama sang istri, Sumardi tinggal di rumah sederhana dan perabotan apa adanya, bahkan dari pemberian tetangga. Namun bila hujan turun, rumah keduanya menjadi tidak nyaman karena genting rumah yang bocor dan harus menampung tetesan air agar tidak membasahi lantai. Dari lahir. Hari-hari apa, Pak? Dalam harinya berapa, Pak? Ya, enggak terlalu turun. Mungkin ya bisa sampai 10.000, 5.000. Ya, kalau saya sih yang nerima aja apa adanya suami saya. Ya, seperti itu, ya saya terima, ya saya sudah ikhlas. Kalau memang pemerintah mau membantu kami, ya alhamdulillah. Keduanya hanya berharap ada dermawan atau pemerintah yang membantu memperbaiki rumah agar dapat tinggal dengan nyaman. Dari Banyasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lain. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep transaksi hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses. Nonton deh. Kata Santi hanya Di iNews.